Let me introducing myself. My name is Megia Esvandiari. You can call me Maggie. I will help run the webinar season until it ends at 9:30 p.m. And for your information, until present, almost 80 participants have registered in this webinar. During waiting other participants join, to know each other, please type your name and where do you come from on the chat box. For example, Megia from Bandung Barat. Okay? Because we want to know where all of you are coming from. Okay? Please type on the chat box your name, Stacy, your where do you live? Okay, thank you for Doni dari Surabaya. Oke, friends, enaknya nih kita mix aja kali ya bahasanya biar ala-ala anak Jaksel gitu. So tonight, Persona Public Speaking bikin webinar yang beda banget nih temanya. Jadi webinar ini merupakan wadah bagi alumni Persona untuk tampil dan berlatih, serta mengembangkan ilmu yang didapat dan membaginya ke teman-teman semua. Webinar kali ini akan membahas tips dan trik cara debat dalam bahasa Inggris. Oh ya, sebelum masuk, saya mau ngasih pengumuman dulu nih buat kalian. Kita punya door prize, ada saldo OVO atau GoPay sebesar masing-masing 50.000 untuk 2 orang pemenang yang membuat story atau feeds acara webinar ini dengan tampilan yang unik dan keren di Instagram. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan menjelang closing, jadi stay tune terus sampai akhir acara nanti ya. Balik lagi ke judul tadi ya, jadi ngomong-ngomong tentang debat itu kayaknya paket komplit banget karena membutuhkan kemampuan bicara yang handal, kemampuan berargumentasi, kemampuan menyanggah lawan bicara, sikap tegas, ditambah lagi kalau sesi debatnya dalam bahasa Inggris. Wah, gimana ya caranya? Buat yang penasaran, langsung aja nih saya kenalin kedua orang pakarnya. Yang satu adalah pemain tetap yang mungkin sudah pada kenal dong. Beliau merupakan trainer di Persona Public Speaking, yaitu Mas Panji Priambudi. Bisa sapa dulu Mas, teman-temannya. Oke, halo Teh Megi, halo teman-teman. Semoga malam ini menjadi malam yang membahagiakan untuk kita semua ya, amin. Oke, thank you Mas Panji. Satu lagi, pemateri yang merupakan bintang tamunya nih malam hari ini, beliau merupakan Assistant Manager of Human Capital and Logistics di PT Telkom Prima Cipta Sertivia, Teh Hilma Taufika. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Malam Teh Hilma. Dalam kampanye. Nanti masing-masing narasumber akan memberikan paparannya dalam waktu maksimal 20 menit dan nanti panitia akan mengingatkan narasumber ya dalam 5 menit terakhir. Karena teman-teman akan masuk dalam room Zoom ini dalam mode mute, jadi kalau nanti akan ada pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di dalam chat box-nya. Dan nanti sesi tanya jawab akan dilakukan setelah kedua pemateri menyampaikan presentasinya dalam alokasi waktu 10 menit di akhir nanti. Oke, daripada saya yang too much talking, tidak berlama lagi, sekarang kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan praktisi dan trainer di bidang slide presentasi. Beliau juga merupakan penulis buku Street Smart Slide, juga pernah mengikuti kompetisi dan menjuarai English Debate Championship ketika SMA, dan juga waktu kuliah tingkat universitas. Also marvelous ya Mas. Jadi pemateri kita yang pertama adalah Mas Panji Priambudi. Oke, boleh kita kasih applause dulu untuk moderator kita, Teh Megia Esvandiari. Yeay, mantap. Oke, here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming today in webinar by Persona Public Speaking.
So excited to meet all of you. Senang banget bisa ketemu dengan Anda karena kalau misalnya di bulan puasa ini setelah tarawih biasanya ngapain? Ada yang makan malam, ada yang melanjutkan istirahatnya barangkali ya karena setelah seharian bekerja. Tapi di sini saya senang banget bisa ketemu dengan Anda karena selain orang-orangnya yang memang semangat untuk terus belajar, orang-orang yang terus ingin meningkatkan kapabilitas dirinya, dan tentu saja webinar menjadi salah satu upaya bagi Anda untuk bisa meningkatkan kompetensi sehingga teman-teman, terutama dalam topik yang sekarang, bisa menjadi orang yang punya kepercayaan diri ketika nanti akan berbicara di depan umum, terlebih khususnya pada saat Anda berdebat dalam kompetisi bahasa Inggris ya biasanya. Oke, so here we go. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk slide-nya. Moga-moga ini lancar ya. Oke, can you see my slide, Teh Megi? Yes, of course. Perfect. Okay. So first of all, yeah, this is a great opportunity to meet all of you, and it's been a personal for me to talk about it because when talking about debating competition, when talking about speaking in public, it also remind me and about how I was in like 10 years ago barangkali ya. So teman-teman yang hadir di sini tadi Anda sudah menuliskan asalnya dari mana, moga-moga dari seluruh Indonesia teman-teman bisa belajar banyak, dan di sini saya tidak akan menjelaskan banyak hal karena nanti yang menjelaskan teknis seperti apa debat itu akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Teh Hilma ya. Teh Hilma sudah hadir ya, aman ya kalau sinyal malam hari ini ya. Okay, good. So, ladies and gentlemen, the topic for my tonight is how to gain confidence for debating. And tadi Miss Maggie sudah menjelaskan pada Anda, sudah memperkenalkan saya pada Anda semuanya. Tapi yang pasti apa yang akan disampaikan terutama, jadi hari ini teman-teman saya akan mempresent ada 3 hal. Ya, first I'm going to present my experience. Second, I will tell you about the important principle when you are debating or when you are speaking in public. And the third one is what you have to do while you are speaking in public or in debating. So, langsung saja, my name is Panji Priyambudi. I am a trainer and presentation consultant. I help people to improve themselves through better communication and presentation that they can have more influence, stand out of the crowd, and they have better relationship with their boss, coworkers, and friends. Until now, I'm still doing some seminar and workshop to teach people how to design their presentation slides to become more interesting and easy to be understood by their audience, so that in the end, there will be no more ugly slides in the future. So that is my mission, to make the world is full of beautiful slides and you can enjoy the presentation with the great presenter. Okay, ladies and gentlemen, before I begin this presentation, I would like to share a quote from Gregory Burns. Jadi sebelum saya mulai, saya mau share ada sebuah quotes menarik dari Gregory Burns. Beliau adalah seorang psychologist and seorang penulis juga. Beliau berkata bahwa a person can have the greatest idea in the world, completely different and novel. But if that person can convince enough other people, it doesn't matter. Seseorang dapat memiliki ide terbesar di dunia, benar-benar berbeda dan baru. Tetapi jika orang itu tidak cukup meyakinkan orang lain, itu jadi sia-sia. Dan hal ini tentu saja akan berpengaruh pada teman-teman ketika nanti akan tampil. I'm sure that all of you have great ideas. Teman-teman pasti punya ide yang menarik. Teman-teman punya argumen yang nanti bisa menjadi perlu untuk diperdebatkan, perlu untuk nanti dipertahankan. Bahkan bisa jadi pendapat Anda itu bisa jadi solusi untuk kebanyakan orang. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, kita tidak bisa meyakinkan audiens yang hadir, maka itu semua akan sia-sia. Maka hari ini, today, I would like to share with you how to build that self-confidence. So you can convince people on what inside your head, either it is your opinion, either it is your argument. We can discuss about it later. So talking about debating, I'm sure that I
remember it reminds me of a time when I was in senior high school. Jadi teman-teman, ini merupakan hal yang personal bagi saya. Ini menjadi satu pengalaman. Kenapa? Karena pada saat saya waktu masih bersekolah, sekolah SMA lebih tepatnya di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pada saat saya menginjak kelas 10, ya kelas 10 berarti kelas 1 SMA. Saya dan 2 rekan saya diminta untuk berkompetisi, diminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi debat bahasa Inggris tingkat kabupaten. Oke, tingkat kabupaten berarti seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Belitung itu berpartisipasi di dalamnya. Jadi kalau misalnya di dalam debat itu ada 3 orang, maka nanti 3 orang perwakilan dari tiap sekolah itu akan hadir dan akan berlomba, akan berdebat mana yang sekiranya yang paling terbaik, dia akan langsung masuk ke babak selanjutnya. Nah, singkat kata, ketika saya sampai beserta rekan saya di tempat tersebut, tempat perlombaan, saya bisa melihat ada banyak sekali perwakilan dari sekolah lain yang memang benar-benar sudah well prepared. Dari kepercayaan dirinya, kalau saya lihat dari cara jalannya sudah pede banget ya. Sedangkan kami, orang-orang atau pelajar yang masih newbie, masih noob ya, masih pemula, diminta untuk langsung berkompetisi, yang mana itu menjadi salah satu pengalaman berharga bagi saya. Pengalaman pertama untuk bisa tampil di hadapan banyak orang, untuk bisa melakukan public speaking, untuk bisa berdebat, dan disitulah pengalaman pertama saya. Oke, teman-teman, I'm sure that you all have first experience in doing something, right? Either you doing public speaking, speak in front of public, or maybe you ride something, you try to ride a bicycle or motorcycle and etc. It begins with one step. Oke, jadi langkah pertama saya untuk membangun kepercayaan diri itu adalah dari debat. Nah, pada saat pertama kali berdebat ya di depan umum, teman-teman, what scare me the most is speak in front of public and their eyes turn on me. Mata mereka itu ngeliat ke saya semua. Itu dulu merupakan hal yang menakutkan bagi saya. Sampai kemudian saya jadi merasa grogi. So you guys have ever feel nervous before when you talk in public? I'm sure you have ya. Jadi teman-teman, saya yakin Anda pernah merasakan rasa gugup, rasa grogi, dan ini termanifestasi ketika saya melakukan debat. Karena saya sebagai pembicara pertama itu akan membuka sesinya. Dan apa yang terjadi? I talk too loud. Saya berbicara terlalu keras sehingga membuat sebagian orang ada yang sampai menutup telinga, dan panitia sampai harus menurunkan volume dari mikrofon saya. Bayangkan betapa groginya saya pada saat itu. Tapi karena saya nothing tulus, saya pokoknya mau tampil aja, saya mau nikmatin. Akhirnya sesi saya berlangsung dengan lancar, walau ada deg-degan, kaki udah gemeteran ya. Tapi karena di podium, kalau di debat itu nggak kelihatan. Nah, itu jadi poin plusnya. Oke. Nah, sampai kemudian di babak penyisihan, alhamdulillah kami berhasil memenangkan babak penyisihan tersebut, dan kemudian setelah melalui berbagai macam fase, akhirnya teman-teman kami bertemu dengan perwakilan dari sekolah favorit di daerah saya. Oke. Sekolah favorit berarti sekolah tersebut menjadi pilihan pertama orang-orang yang ingin menyekolahkan anaknya. Pilihan pertama karena sekolah tersebut banyak sekali prestasi akademik ataupun non-akademiknya. Kenapa saya tidak masuk sekolah tersebut? Karena jarak dan juga akses ke sekolah tersebut lumayan. Saya harus naik angkot, dulu masih ada angkot ya. Naik angkot itu 2 kali, tapi kalau di SMA saya cukup 1 kali dan itu bisa menghemat banget. Nah teman-teman, ketika saya tampil di final bersama dengan perwakilan dari SMA terbaik tersebut ya, pada saat itu saya ingat banget salah satu perkataan atau pidato yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA saya waktu itu. Beliau bilang, karena saya kan dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ya. Beliau bilang, sekolah kita bisa jadi nomornya nomor 2, tapi bukan berarti kalau dalam prestasi kita itu nomor 2. Itu menimbulkan semangat bagi saya. Itu menimbulkan satu dorongan yang kuat bagi saya bahwa SMA 2 itu bisa menjadi salah satu kuda hitam yang bisa menjadi lawan terberat sekolah lain. Dan hal tersebut kelihatan pada saat saya tampil, saya coba untuk memaksimalkan semua yang saya punya. Dan sebagai informasi teman-teman,
ya teman saya punya bocoran bahwa yang jadi lawan saya pada saat itu adalah siswa-siswa pilihan, siswa-siswa yang sudah sering tampil di kompetisi debat, pidato dan lain sebagainya, dan di antara mereka ada yang nilai akademiknya itu mendekati nilai sempurna. Jadi kalau dulu misalnya nilai sempurna adalah 10, maka nilainya rata-rata itu 9 sampai 10, which is his genius after all. Tapi saya yakin ya, ketika orang terlalu misalnya pede dengan dirinya sendiri, maka akan ada sesuatu yang bisa kita ambil. Dan ternyata di final saya mendapati bahwa dia membaca skrip. Yang namanya debat itu nggak cukup kita hanya lihat skrip. Anda perlu untuk menjaga kontak mata, Anda perlu untuk membuat audiens itu memberikan perhatiannya pada Anda. Dan di situ saya ngasih sedikit interupsi pada orangnya. Dan waktu dia sedang membaca, saya bilang seperti ini. You are reading, not debating. Dan apa yang terjadi teman-teman? Orangnya jadi ngeblank. Orangnya jadi goyah dan dia lupa apa yang mau dia sampaikan. Dan teman-teman sebagai informasi, ketika Anda misalnya dalam kompetisi debat, ada kesempatan untuk Anda melakukan yang namanya POI. Nanti Teh Hilma akan menjelaskan apa itu POI. Jadi ada kesempatan untuk interupsi. Kalau Anda bisa menjawab hal tersebut, ada sanggahan dari tim lawan, itu bisa jadi nilai plus. Tapi kalau Anda tidak bisa menjawabnya, Anda tidak bisa menanggapinya, Anda tidak bisa meresponnya, itu bisa jadi ada pengurangan nilai. So, itu adalah salah satu strategi yang saya gunakan. Dan sampailah pada saat penilaian. So, teman-teman, apakah saya menang atau saya kalah kira-kira di kompetisi yang pertama tersebut? Unfortunately ya, sayangnya kami kalah di kompetisi yang pertama tersebut. Tapi yang mencengangkan adalah saya mendapatkan satu fakta dari tim juri bahwa selisih nilai kami itu hanya 1-2 poin saja. Dan dari situ saya sadar, oh ternyata kita itu nggak buruk-buruk amat loh. Kita bisa menjadi lawan yang terberat bagi mereka nanti di kompetisi selanjutnya. Nah dari situ mulai kepercayaan diri saya bisa terbangun, dan kemudian ada lagi kompetisi berikutnya di beberapa bulan setelahnya. Jadi ada kompetisi lagi, di situ tentu saja tim saya lebih well prepared. Saya sudah menyiapkan berbagai macam alternatif pertanyaan, saya sudah siapkan argumen yang terbaik, argumen yang terkuat, dilengkapi dengan data-data yang ada. Kami sudah berbagi strategi, dan teman-teman percaya tidak percaya, saya bisa bertemu kembali dengan perwakilan dari SMA tersebut. Jadi perwakilan dari SMA favorit tersebut. Kami bertemu di final walaupun orangnya berbeda, tapi di situ saya tunjukkan bahwa kami tidak sama lagi dengan yang kemarin. Dan alhasil teman-teman, alhamdulillah dengan izin Allah, kami akhirnya memenangkan kompetisi tersebut dan menjadi juara pertama di tingkat kabupaten. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Oke. Ketika saya kuliah, karena punya pengalaman pernah berdebat pada waktu SMA, saya akhirnya dipilih untuk mewakili program studi untuk ikut kompetisi debat di fakultas yang saya waktu itu kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI. Dan pada saat itu karena mentalnya udah terbangun, saya jadi lebih siap. Kalaupun ada groginya hanya ada di awal, dan itu membuat saya jadi semakin semangat karena kalau dari kata teman-teman saya juga, partner saya, itu saya punya jiwa kompetisi yang tinggi. Kalau ketemu lawan yang kuat, saya punya dorongan khusus untuk bisa mengalahkan mereka. Oke. Nah dari situ akhirnya dari pengalaman kami dan akhirnya kami sudah latihan, alhamdulillah prodi kami menduduki peringkat pertama tingkat fakultas. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi satu prestasi tersendiri bagi saya, karena orang yang sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang debat, nggak tahu apa-apa tentang public speaking, akhirnya bisa mendapatkan pengalaman tersebut dan bisa membawa nama baik untuk pribadi, keluarga, dan juga program studi. So teman-teman, apa yang mau saya bagikan pada Anda terkait hal tersebut? Ya, today I would like to help you understand how to gain confidence for debating. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar teman-teman bisa percaya diri. The first one is be prepared. Jelas. Oke, kalau Anda pengen pede, if you want to be appear confident, jika teman-teman ingin tampil percaya diri, maka mau nggak mau persiapannya juga harus matang. Terkait debat, ya teman-teman perlu siapkan yang namanya argumen Anda, data-data yang Anda miliki, fakta yang ada. Kemudian dari segi apa? Teknisnya seperti apa? Skripnya Anda harus siapkan sehingga nanti teman-teman nggak bingung lagi harus mau ngomong apa. Ya, tidak hanya dari segi
teknisnya, tapi teman-teman juga perlu mempersiapkan fisik. Sama halnya ketika Anda ingin melakukan public speaking. Anda perlu untuk nanti bisa menyiapkan segala macam hal yang akan membantu Anda jadi lebih pede. Makanya kalau dalam debate itu, be prepared is a must, ya. The second one is focus for the main point of your argument. Teman-teman, ketika Anda berdebat, setiap orang pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Anda punya poin yang akan Anda jadikan sebagai argumen dan fokuslah pada hal tersebut. Karena biasanya ketika Anda ingin berdebat ya, biasanya kita akan muncul ilusi bahwa gimana ya kalau misalnya nanti audiens tidak memperhatikan, gimana ya kalau misalnya tiba-tiba mikrofonnya mati. Kita punya ketakutan untuk hal-hal tersebut. Padahal kalau kita fokus pada apa yang menjadi argumen penting Anda, nah itu yang perlu Anda kuatkan. And the third one is practice often. Artinya tidak cukup teman-teman hanya melakukan persiapan nulis skrip saja, teman-teman perlu untuk lakukan latihan. Karena latihan inilah yang membantu Anda jadi terbiasa ketika nanti tampil di hari H. Dan satu hal penting ya, the one important thing for all of you is when you are in debating competition, look at all opponents with sheer respect, but do not downgrade yourself just because your opponent is better experience or better proficiency of the language. Jadi teman-teman ketika Anda berdebat, lihatlah semua lawan kompetisi Anda dengan rasa hormat. Tetapi jangan pernah merendahkan diri Anda hanya karena lawan Anda lebih berpengalaman atau memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Karena faktanya ketika teman-teman bisa perform lebih bagus daripada mereka, argumen Anda bisa mempengaruhi persepsi dari juri, maka disitulah teman-teman punya peluang untuk memenangkan kompetisi tersebut. Jadi sekali lagi jangan pernah minder, jangan pernah mendiskon diri, karena ketika Anda berdebat, Anda perlu untuk menunjukkan kepercayaan diri Anda yang sesungguhnya. So after you know the mindset for debating, what to do while you are speaking? That's the next question. To start, I would like to show you 5 tips so you can appear confident, so you will give more impact for your argument. The first one is avoid speaking too fast or too slow. Like I have told you before, my experience, because I am nervous, I tend to speak too fast. Jadi ketika teman-teman berbicara terlalu cepat, takutnya adalah juri itu tidak bisa mendengar dengan jelas argumen Anda. Kalau terlalu lambat, hati-hati karena itu nanti bisa membuat Anda diserang oleh lawan debat Anda. Jadi pastikan jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat, yang sedang-sedang saja. That's the first tips. The second one is maintain eye contact with the audience. Audience here means you keep eye contact with your competitor, dengan lawan Anda, dengan adjudicator, dengan para juri, dan juga audiens yang hadir. Karena ketika teman-teman menjaga eye contact, menjaga kontak mata, itu menandakan bahwa Anda orang yang pede, Anda orang yang tahu betul apa yang Anda bicarakan. Jadi tetap Anda harus berani melakukan kontak mata dengan audiens yang ada di ruangan tersebut. Now, I would like to move on to third one. This is important. Ketika teman-teman berdebat, ya, pastikan you stand up straight and use your hand to maximize impact for your words. Jadi ketika teman-teman tampil sebagai pembicara pertama atau pembicara kedua atau pembicara ketiga, Anda perlu untuk berdiri dengan tegak dan Anda bisa gunakan tangan Anda untuk memaksimalkan dampak terhadap kata-kata yang Anda keluarkan. Karena kalau debat Anda hanya sekedar diam, kemungkinan nanti Anda bisa grogi, Anda takut, ya, maka hal itu nanti bisa dimanfaatkan oleh lawan Anda. Jadi pastikan berdiri dengan tegak dan gunakan tangan Anda sehingga nanti bisa memberikan dampak terhadap argumen yang Anda sampaikan. Next to number is important. Don't read your notes or script all the time. Guys, ketika Anda berbicara hanya pada skrip saja, kemungkinan besar Anda tidak akan memberikan kontak mata yang intens kepada audiens Anda. For an audience, when someone read a presentation all the time, it makes perception that you
are boring and show you didn't prepare well. Okay, so to make this become good for you, ya, you have, ya sesekali boleh ya kalau Anda mau baca si notes-nya, but most of all the time you have to keep eye contact with the audience and with the script that you have prepared before. It needs practice, but once you get used to it, you will get gradually used to, and you guys will feel the energy from within you. Okay, and the last one for the tips, what you have to do is keep calm and act confident. Why? Teman-teman, ketika Anda berada dalam kompetisi debat, itu biasanya akan terasa suasananya akan semakin memanas, semakin sengit, semakin membuat Anda bisa terbawa emosi. Tapi hati-hati ya, kalau Anda terbawa emosi dari lawan Anda, lawan debat Anda, itu kemungkinan nanti mereka akan memegang kendalinya. Jadi tetap tenang saja, walaupun mereka nanti punya argumen yang lebih baik pada Anda, tetap tenang dan tetap pede. Kenapa? Karena disitulah teman-teman yang membedakan Anda dengan debater lainnya. Bayang ya. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Nanti Teh Hilma akan menjelaskannya pada teman-teman, dan ada tambahan tips yang bisa jadi berguna untuk teman-teman untuk bisa aplikasikan ketika Anda berbicara di depan umum ataupun ketika melakukan debat. Okay? So before I leave you with my final thought about this topic, let me briefly restate my main takeaways. The first thing is the mindset, ya. Be prepared, focus on the main argument, and practice often. And when you practice these 5 things, these 5 tips, I'm sure that you will be better before, you will become a better speaker before, and you will impactful debater in the next time. Okay? And last thing, yeah, because this is today with our quotes. Finally, yeah, let's finish up today's discussion with these quotes. The purpose of the debate is not only to break the opponent's argument, but also to win the audience perception, especially the adjudicator. So, teman-teman, tujuan debat itu tidak hanya untuk mematahkan argumen lawan saja, tetapi juga untuk memenangkan. That concludes my presentation. Thank you so much for your interest and attention. Good evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, amazing story, sharing experience from Mas Panji Priyambudi. Intisari yang saya mau ambil nih di sini ya. Jadi percaya diri itu dibangun melalui persiapan yang matang. Jadi teman-teman yang mau tampil, yang mau memberikan ide yang luar biasa, jadi harus mempersiapkan diri untuk menyampaikannya dengan baik, karena kalau tidak tersampaikan dengan baik, maka itu akan menjadi sia-sia. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua dari narasumber kita yang merupakan ahlinya debat. Beliau merupakan debater of National Polytechnic English Debate Competition 2006 to 2009, also 6th best speaker National University English Debate 2003 until 2006 championship. Beliau juga wakil ketua English Debate Club Polytechnic POS Indonesia. Please welcome Teh Hilma Taufika. Oke, terima kasih Teh Maggie. Thank you so much. Izin share screen ya teman-teman. Oke. Okay. Can you see my presentation clearly? Yes. Okay. Okay, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At first, I would like to say thank you to Persona Public Speaking who give me this very good occasion. And then thank you so much for all of you for coming, for all the participants. Thank you so much. It was a very nice evening.
And then I'm so glad to be here. Okay, I will present to all of you about the rule of debate. And before I do sharing, let me introduce myself. I am Hilma Taufika. I am now as Assistant Manager of Human Capital and Logistics at PT Telkom Prima Cipta Servivia in Bandung. My educational background, I am from Politeknik Pos Indonesia and continue study at Universitas Nasional Pasin. And now I still study at Universitas Minaya Mukti. As Miss Maggie said that my organization career, I am a vice chairman of English Debate Club for my senior high school. And then I am vice chairman of English Debate Club of Politeknik Pos Indonesia. And my career on debate, I am debater of National Polytechnic English Debate Competition. I also as a sixth best speaker on National University English Debate Championship. Okay. And I want to know, does all of you have ever know about debate? Or maybe you just listen right now di English debate. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah familiar dengan English debate atau baru pertama mendengar. Mari kita belajar sama-sama. Oke, what is English debate? A debate is an organized argument or contest of ideas in which the participants discuss a topic from two opposing sides. Jadi debat itu adalah satu pertemuan yang membahas tentang satu topik yang dimana di situ ada dua grup yang saling berlawanan yang membicarakan topik tertentu yang sudah ditentukan, dan dua grup itu selalu berlawanan dalam argumentasinya, di mana kita menyebutnya pro side and contra side. Pro side is those who agree with the statement or idea, and sometimes we call it pro side or affirmative team. And the other side, we have contra side. Those who will not agree with the statement or idea are the con side, or sometimes we call it opposing team. Jadi akan selalu ada dua tim yang berlawanan, gitu kan teman-teman? Oke, tadi Kang Panji sudah share beberapa tips dalam menjalani debat. Nah, sekarang saya juga akan menambahkan agar teman-teman bisa lebih siap lagi, lebih tertantang lagi, dan lebih penasaran, pengen tahu apa sih English debate itu, seperti apa sih gitu ya. Oke, do what we have to do within your speech. First is be polite within the speech. Kenapa? Because debate is part of public speaking. Public speaking, when you are speak in front of so many people or during debate, you have to be polite karena attitude is number one. Ketika Anda debat, attitude Anda sangat-sangat mempengaruhi hasil dari nanti para educator menilai Anda. Karena dalam debat ini, di sini saya akan menceritakan tentang debat versi British ya, karena ada beberapa versi, tapi yang familiar di Indonesia itu dan di beberapa negara di dunia itu adalah British, di mana ada 3 speaker dari masing-masing tim, dari opposite dan juga affirmative. Dan tim itu nanti saling memberikan argumennya dan juga fakta-fakta dalam debatnya gitu. Nanti saya akan bahas di belakang. Do yang kedua adalah talk about fact. Kenapa we have to talk about fact? Debate is arguing with fact. Karena ketika kita berdebat hanya argumen saja, itu tidak akan menjadi nilai yang bagus karena fakta-fakta juga harus dikedepankan gitu. Karena di sini kan kita nggak cuma ngarang-ngarang aja ya teman-teman, tapi kita harus menyampaikan faktanya apa tentang satu tema yang dibicarakan di debat itu. Oke, the next is keep calm. Tadi Kang Panji juga udah bilang kita harus tetap kalem. Karena apa? When you are in a rush, terburu-buru, itu antara pikiran dan juga apa yang kita akan ucapkan itu nanti nggak nyambung. Nah, ketika kita kalem, santai gitu, itu membantu kita agar cara kita menyampaikan debat dan juga apa yang kita sampaikan, fakta-fakta yang kita sampaikan itu
benar gitu, disampaikan dengan benar dan juga bisa ditangkap oleh tim lawan, juga bisa ditangkap oleh adjudicator, sehingga pas kita melaksanakan debat itu oke pada saat debatnya. Oke, the next is confidence. Kenapa kita harus confidence? Seperti tadi Kang Panji juga bilang, key point dalam public speaking itu adalah confidence, karena debater, orang yang debat itu kita sebut debater ya. Debater yang punya sosok yang percaya diri itu menjadi nilai tambah, karena tim lawan sebelum memulai debat melihat sosok kita yang udah kelihatan pede pun itu mereka udah ngeper loh teman-teman gitu. Jadi kita harus pede dari awal sampai akhir seperti itu. And the next is work on emotion. Kenapa? Karena debate is an art of emotion. Kita harus menjaga emosi kita during debate, karena ketika emosi kita tidak terkendali, misalkan kita merasa marah itu adalah hal yang jadi mengurang nilai kita. Jangan marah, ini kan lagi debat gitu, kenapa marah-marah gitu ya. Jadi kita harus tetap emosinya harus dinaik turunkan. Jadi ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Itu ya, debater yang bagus itu bisa mengatur pola, suara, dan juga cara kita menyampaikan. Oke, the next is be a team, work together. Kenapa kita harus become a team, a good team? Debat itu adalah kerjasama tim yang mana kan biasanya dalam British Parliamentary itu ada 3 orang, ada first speaker, second speaker, and the third speaker. Masing-masing punya peran tersendiri. Speaker pertama dia harus menjelaskan timnya siapa aja dan menjelaskan timnya tuh mau ngapain aja, gitu ya. Second speaker dia bertugas untuk melawan first speaker dari tim lawan, gitu ya, meribut dulu istilahnya gitu, mendebat dulu. Setelah itu baru dia menjelaskan apa yang menjadi concern di timnya dia. Setelah itu tim yang speaker yang ketiga dia juga bertugas untuk rebut lawannya dulu, melawan menyanggah timnya dulu. Setelah itu dia menyampaikan bahwa poin-poin dari timnya dia dan meyakinkan adjudicator bahwa timnya adalah tim yang terbaik dengan argumen dan fakta yang terbaik untuk bisa memenangkan sesi debat. Oke, the next is keep the topic on track. Kenapa? Kita tidak diperkenankan untuk melenceng dari topiknya, karena dalam debat itu kita membicarakan satu tema. Ketika kita melenceng dari tema yang sedang dibicarakan, itu tim lawan dan juga adjudicator akan memberikan nilai yang kurang, dan tim lawan dengan senang hati menyerang kita ketika kita melenceng dari tema gitu ya. Jadi dianggapnya kok nggak nyambung ya, nah, gitu. Jadi harus tetap on track. Oke, the next is don't. Apa sih yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan pada saat debate? Tadi udah ada sedikit dibahas sama Kang Panji. Yang nggak boleh dilakukan pada saat debate. Pertama, do not shout or talk too loud. Jangan berteriak atau berbicara terlalu keras. Kayak tadi Kang Panji cerita sampai dikecilin mic-nya, suara mic-nya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus tetap menjaga suara, menjaga kualitas suara kita juga. Jangan sampai kalau kita teriak-teriak nanti di akhir pembicaraan itu kita malah jadi serak dan tidak bisa menyampaikan argumen dan juga fakta kita dengan bagus. Oke, the next is do not use within your speech. Artinya apa? Ketika kita sedang debat, pasti ada masanya kita merasa blank atau don't know what to do. Mau ngomong apa, saya lupa lagi. Nah, gitu. Jadi caranya apa? Caranya ketika kita blank, just stop, pause, take a break. Just a second, and then after that, when you feel you're ready, and go again. So it will be better. Then you just thinking and just like that. You better pause your speech, and then you go again. Dan dalam speech itu tadi juga ada pernah diceritakan Kang Panji bahwa ada POI. Biasanya teman debat itu akan
mengecohkan konsentrasi kita dengan POI. POI itu gini, teman-teman. Ketika saya sedang debat, sebagai first speaker, sedang menjelaskan, tiba-tiba dari tim lawan ada yang ngacung tangan. POI, please, gitu. Nah, kita boleh tidak menerima POI, boleh menerima. Biasanya ketika udah ada POI, itu kita jadi konsentrasi kita buyar. Kalau kita tidak mau menerima POI, kita cukup jawab no thanks. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kita mau mendengarkan sanggahannya dia secara langsung, itu boleh. Itu yes please gitu, seperti itu ya. Tapi biasanya di dalam POI itu ada kata-kata yang menjebak gitu. Biasanya lawan menjebak kita biar kita agak-agak tidak konsentrasi ini ketika sedang memberikan argumen kita. Okay, the next is do not use false fact within your speech. Kenapa? Karena debat ini adalah momen untuk menyampaikan fakta dan juga argumen. Fakta, data, argumen. Jadi ketika kita memunculkan data yang salah, itu efeknya sangat bahaya karena tim lawan akan bisa aja mengatakan you are lying, is the false, the fact is bla 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 gitu ya. Jadi itu juga sangat kurang bagus ketika kita menyampaikan fakta yang salah ya. Oke, next. Do not use maybe within your speech. Maybe, mungkin, itu adalah killer word untuk seseorang yang sedang berbicara, sedang berdebat. Ketika kamu ngomong maybe, itu menandakan seperti Anda sedang ragu, you doubt about what you speak. So, kalau mau menyampaikan kata-kata, menyampaikan argumen, biasanya kan maybe atau I think ya, biasanya I think apa segala macam. Ketika diganti aja bahasanya, jangan maybe. Jadi bisa diganti dengan in my opinion, bla 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 gitu ya. Jadi kata awalnya bisa diganti dengan in my opinion gitu. Oke, the next is do not attack the people. Dalam debat itu attitude itu kan nomor 1 ya, itu juga dinilai oleh adjudicator. So kita itu mendebat argumen orang lain, bukan mendebat orangnya, bukan mendebat fisiknya. Jadi kita tidak diperkenankan attack people gitu ya. Ketika kita mau menyanggah speaker lain, do not attack him or her, but attack his argument, his fact gitu. Jadi tidak diperkenankan menyerang ke orangnya gitu ya. Oke. The next is, nah, tiba saatnya kepada skrip. Di sini saya mau share skripnya seperti apa sih yang biasanya kita gunakan during the debate. Seperti tadi dijelaskan, dalam British Parliamentary Debate itu ada 3 speaker. First speaker of affirmative, second speaker of affirmative, and third speaker of affirmative. Dan di tim lawan ada second speaker of opposite, first speaker of opposite, second speaker opposite, and the last is third speaker of opposite. Masing-masing bertugasnya ada tugasnya gitu ya, masing-masing punya tugas nih. Yang pertama, first speaker of affirmative, tugasnya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia bertugas untuk memperkenalkan timnya, lalu menjelaskan rule yang akan dipaparkan oleh timnya masing-masing, dan yang ketiga adalah menjelaskan motionnya apa. Biasanya motionnya itu di awal ya, menjelaskan motionnya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya adalah first speaker of affirmative, maju ke podium. Iya, biasanya kalau dulu secara physically kita bertemu dalam satu ruangan, itu di sana ada adjudicator. Adjudicator itu juri, judges, 3 atau 4 orang. Lalu di side kiri kanan itu ada tim affirmative sama tim opposite. Jadi ketika kita mau ngobrol, ketika kita mau speech, kita ke depan ada semacam podium gitu ya, ada di depan gitu. Oke. Ceritanya saya maju nih ke depan. First affirmative. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity. Next, I would like to give our motion today. Our motion today is, this House believes that national examination should be abolished. The definition of motion is bla bla bla. Jadi jelaskan definisinya apa. Definisi dari this House believes that national examination should be abolished. Oke, nextnya adalah we will continue to our
team split. I am Hilma. As the first speaker, I will deliver my argument from impact for student or student-parent perspective. And Panji as the second speaker, who will deliver argument on negative impact for school and education level perspective. And the last, Fauzi as the third speaker, who will deliver more proof and a brief summary for our argument. Oke, itu biasanya contoh dari first speaker afirmatif. Jadi ditekankan di sini dia memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan timnya, juga tugas-tugas timnya. Oke. The next is second speaker of affirmative. Biasanya dia harus pembicara pertama afirmatif itu akan dilanjut pada pembicara pertama opposite gitu ya. Terus pembicara pertama opposite lanjut ke second speaker dari affirmative. Biasanya second speaker affirmative seperti ini. Ladies and gentlemen, I am Panji as the second speaker of affirmative. At the first, I want to refuse the opposition side. I have 3 points. 1, bla bla bla, 2, bla bla bla, 3, bla bla bla. Jadi dia meribut dulu, membantah dulu apa yang sudah disampaikan oleh first speaker on opposite. Setelah itu, dia menyampaikan apa yang menjadi concern-nya dia. Dan di closing, dia biasanya harus meyakinkan adjudicator bahwa timnya yang terbaik. Biasanya seperti ini. From the evidence, it clearly that expense cost that was spent by government doesn't have a positive result for student back to propose. So I strongly agree with this motion back to propose. Nah ini kata-kata yang digaris bawahi adalah I strongly agree with this motion back to propose. Jadi dia harus meyakinkan adjudicator bahwa timnya menang, timnya yang pantas untuk menang dan mempertahankan argumennya. Okay, the next is the third speaker of affirmative. Tadi setelah second speaker of affirmative itu akan lanjut dengan second speaker of opposite. Second speaker juga sama, dia menjelaskan bla bla segala macam. Nah, tibalah saatnya third speaker of affirmative. Dia biasanya seperti ini. Hello ladies and gentlemen, I am Fauzi as the third speaker of affirmative. I have 7 points that I've found to rebut the opposition team. Jadi dia menjelaskan poin-poin apa aja untuk mendebat lawannya. Terus di closingnya, so we the affirmative team strongly agree with this motion that national examination should be abolished. Jadi gitu ya. Jadi kita harus concern terhadap motion kita. Jangan sampai kita bilang I agree with your argument. Itu tidak bisa bubar langsung debat ya ketika kita menyatakan kita setuju dengan argumen dari tim lawan. Oke, tiba saatnya kita ke opposition. Opposition tugasnya sama. Dia juga menjelaskan dulu yang first speaker itu, setelah itu dia merebut lawannya. Biasanya seperti ini. Okay, ladies and gentlemen, we are from the opposition team that is against this motion. We strongly disagree that national examinations should be abolished. Before we deliver our point of argument, I want to introduce our team line and team split. Our team line is we just strongly oppose that final examination or UN should be abolished in my country, Indonesia. And our team split, I am Nurul as the first speaker that and refuse the affirmative side and deliver argument in individual perspective. And Ocha as the second speaker who will refuse the point affirmative and deliver argument for economic, social, and education perspective. And the last, Adinda as the third speaker that rebutts all point of the affirmative side and summary of our argument reply speech by me. Gitu. Jadi dia tugasnya adalah merebut semua apa yang diucapkan oleh first speaker-nya affirmative. Lalu sama menjelaskan timnya mau seperti apa. Okay, the next is second speaker of affirmative. Hello ladies and gentlemen, I am Ocha, the second speaker of opposition will oppose the affirmative side. Itu biasanya dia mendebat tim second speaker-nya. Lalu dia menjelaskan apa yang menjadi concern-nya dia dan closing-nya adalah biasanya last Mas national examination government can divide the education budget for every school in Indonesia fairly, we can see. Last year, senior high school that get the highest score get many advantages, 8 to 10 from government. Thank you. Nah, itu biasanya second speaker seperti itu. Tapi tetap second speaker opposition juga harus menyatakan bahwa timnya adalah tim yang paling baik dan bisa memenangkan
debat, sesi debat itu. Oke, the last third speaker of opposition. I am Adinda as the third speaker opposition. Hello, ladies and gentlemen. Now, as the third speaker, we'll summarize our best argument for our disagreement for the motion. Nah, itu jadi dia menjelaskan summary-nya dari debat itu dan dia still tidak setuju ya, disagreement to the motion. Closingnya biasanya one more time, we from opposite strongly disagree that national examination should be abolished. Jadi kalau yang affirmative itu kekeh dengan strongly agree, kalau yang opposite itu kekeh strongly disagree of the motion. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu. Apakah sudah terbayang? Nah, sudah selesai. Seperti itu. Itu adalah gambaran ketika kita sedang melaksanakan debat, gitu ya, teman-teman. Setelah saya menjelaskan, apakah teman-teman merasa tertantang untuk mau mendalami dunia debat, atau merasa takut? Takut nggak boleh takut. Pokoknya harus maju, harus dicoba. Ketika kita sudah nyemplung ke dunia debat, itu I believe that you will penasaran deh, pasti pengen bisa jadi yang terbaik gitu. Dan sebagai sharing juga, dalam sesi debat itu kita akan ada best speaker. Tadi Kang Panji cerita bahwa timnya menjadi tim yang menang, tapi di samping tim yang menang bisa aja tim kita kalah, tapi dia menjadi best speaker. Seperti saya waktu di National University English Debate Competition, tim saya nggak menang, tapi saya menjadi best speaker karena penilaian dari adjudicator dari sisi manner, method, dan juga semua yang saya sampaikan gitu ya, attitude-nya, caranya, materinya itu adalah mendapatkan poin tertinggi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup ya, tapi saya yakin teman-teman penasaran. Oke, untuk melihat teman-teman penasaran atau enggak, saya serahkan deh ke Teh Megi. That's all for me. Thank you so much for your attention, and I hope you ready to be a debater. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi penasaran banget nih Teh Hilma. Dan ada satu hal yang saya highlight di sini ya. Jadi debate is a part of public speaking. Jadi debat itu tidak hanya tentang adu argumen, tapi kita harus menyampaikannya dengan tata cara yang baik, punya manner, punya attitude gitu ya. Dan berdebat itu juga bukan tentang opini aja, tapi juga harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, apakah sudah banyak yang bertanya? Oh, banyak ya. Tapi sebelum masuk sesi Q&A, saya mau ingetin lagi teman-teman, apakah udah post di IG story atau feeds-nya, karena kita punya 2 door prize ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Ada saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000 untuk masing-masing 2 orang pemenang. Nanti akan diumumkan di akhir acara ya. Oke nih, tapi sebelum masuk ke pertanyaan dari partisipan, boleh nggak ya moderator nanya dulu? Boleh ya. Saya mau tanya, baik untuk Teh Hilma atau ke Mas Panji, untuk implementasi debat itu apakah bisa diimplementasikan untuk hal lain pada kehidupan sehari-hari? Karena mungkin nggak semua partisipan di sini akan mengikuti lomba, ya kan? Karena mungkin udah ada yang kerja, udah ada yang lulus, nggak bisa ikut yang taraf universitas atau gimana gitu. Boleh dijawab pertanyaannya dari Teh Hilma atau Mas Panji? Boleh, dari aku dulu ya. Jadi kemampuan debat ini nanti kegunaannya bisa buat apa aja. Barangkali kan nggak semua dari kita akan ikut English Debating Competition. Maka tapi kalau misalnya Anda punya kemampuan debat ini, kepakainya di mana? Kalau saya pribadi, tentu saja kepakainya pada saat jadi mahasiswa, ya, karena ada sesi presentasi itu. Nah, saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman saya dengan lebih meyakinkan, karena punya kemampuan public speaking-nya jelas. Kemudian tidak hanya pada saat jadi mahasiswa ya,
pada saat kita nanti mau sidang skripsi, tentu saja Anda harus mempertahankan argumen Anda. Kenapa Anda memilih topik penelitian ini, kenapa Anda menggunakan metode penelitian ini, dan lain sebagainya, itu akan kepake. Walaupun bukan konteksnya berdebat, tapi kita ambil mempertahankan argumen kita. Karena itu salah satu yang jadi kompetensi ketika kita berdebat terutama dalam bahasa Inggris. Tentu saja kalau untuk skripsi Anda jangan sekali-kali berdebat dengan dosen ya. Karena pernah ada kejadian, teman saya benar sih, tapi karena dia berdebat dengan dosen, nilainya jadi let's say nggak terlalu bagus, padahal dia orangnya pintar. Artinya tetap attitude-nya tetap dijaga teman-teman ya. Jadi cukup iyakan saja, tapi Anda perlu tahu argumen apa yang akan Anda gunakan. Itu untuk jadi mahasiswa. Kemudian pada saat kerja, ya karena saya kerja di bidang training, di bidang pelatihan, maka ketika saya punya ide, saya punya sesuatu yang mau saya share kepada teman-teman yang sesama karyawan ataupun sesama trainer ataupun ke peserta, itu saya jadi punya nilai lebih. Kenapa? Karena saya menyampaikan argumen itu nggak hanya sekedar menyampaikan biasa saja, tapi ada datanya, ada argumentasinya, ada contohnya, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, itu kepake banget. Dan yang paling penting adalah bisa berdebat dengan Ayang. Walaupun kalau dengan Ayang sendiri tetap ya, woman always right. Ya, perempuan selalu benar, kami selalu salah, ya sudah terima aja teman-teman ya. Yang pasti itu hiburan saja ya kalau untuk debat sama Ayang. Ya, jangan sampai nanti Anda jadi tidur di luar gitu ya hanya gara-gara hal sepele mau makan apa tapi Anda nggak bisa tahu nih apa maunya. Jadi seperti itulah kurang lebih Teh Megi dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Panji. Dari Teh Hilma ada tambahan? Aduh, saya jadi ngakak tadi ya debat sama Ayang. Kalau perempuan jago debat berarti itu nilai plus loh, udah jago debat. Yang laki-laki kan selalu salah. Oke, Teh Megi, Kang Panji, kalau dari saya kemampuan debat itu saya mau cerita dikit ya bahwa saya itu menjadi banci tampil dari SMA. SMA itu saya gabung di debate club, di mana anggota debate club itu wajib untuk speech pada saat upacara. Selesai upacara dia speech pakai bahasa Inggris di depan semua satu sekolah gitu ya. Dari situ kepedean saya terbangun gitu ya. Jadi untuk bicara di depan sekolah, satu sekolah santai aja, udah biasa kok gitu. Dan sekarang di dunia kerja ketika diminta presentasi atau segala macam pada saat rapat menjadi MC apapun gitu ya, kepercayaan diri itu sudah terbangun gitu. Dan selanjutnya saya mau ngasih tips juga nih. Saya kan sekarang di bagian logistik dan juga human capital. Kemampuan bahasa Inggris, ya bukan cuma debat ya, kemampuan bahasa Inggris itu sangat menolong saya pada saat mencari kerja. Karena pada saat cari kerja, saya diwawancara, ditantang untuk coba Anda perkenalkan diri Anda dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan saya menerima tantangan itu, saya perkenalkan diri saya dengan bahasa Inggris, semampu saya, sebanyak mungkin saya cerita, akhirnya oke, Anda masuk diterima. Itu kan nilai plus gitu ya. Dan sekarang pun ketika ada yang melamar ke kantor saya gitu ya, saya biasanya menantang orang tersebut, pelamar tersebut untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Ketika dia mampu, itu menjadi nilai plus, nilai tambah untuk saya untuk bisa oke gitu, orang ini oke untuk bisa masuk di kantor kita. Bahasa Inggrisnya oke, presentasinya oke. Dan di dalam dunia logistik itu kan kalau mungkin familiarnya purchasing ya, pembelian gitu ya. Karena saya juga deal sama perusahaan luar, kita dituntut untuk bisa negosiasi dalam bahasa asing tentunya. Dalam hal ini saya dalam bahasa Inggris. Dan kemampuan itu membuat saya pede aja, hayu mau bicara sama orang manapun, oke, kita nego gitu. Dan jangan salah ya, komunikasi itu kan ada berbagai cara, ada WhatsApp, ada email, ada by phone. Saya lebih senang komunikasi negosiasi by phone. Kenapa? Karena itu lebih cepat. Karena kalau lewat email itu kan nunggu lama ya. Biasanya kalau sama luar negeri kan ada perbedaan waktu. Ketika kita bicara by phone itu kan real time gitu. Jadi saya mendapatkan jawabannya seperti itu. Jadi percayalah teman-teman, kemampuan bahasa apapun ya, dalam hal ini kita sedang membicarakan bahasa Inggris, kemampuan public speaking, kemampuan debate, itu akan sangat berguna di masa yang akan datang. Sekarang dan juga masa yang akan datang. Gitu Teh Megi, Kak Panji.
Oh, terima kasih jawabannya Mas Panji, Teh Hilma. Jadi udah kepake banget ya dari pengalaman dulu zaman sekolah, kuliah, dan sekarang sampai ke dunia kerja itu sangat bermanfaat. Mungkin kita lanjut ke Q&A dari teman-teman dulu ya. Takut karena lumayan banyak pertanyaannya, takut nanti nggak sempet. Saya mulai dari Teh Adinda Alshinta. Bagaimana tips biar tetap kalem dan nggak terburu-buru dalam berbicara? Mas Panji yang mau jawab? Oke, boleh. Dari Adinda ya. Oke. Bagaimana tips agar tetap kalem dan tidak terburu-buru dalam berbicara? Ya kalau misalnya kita ambil langsung jawabannya tuh ada di pertanyaan. Gimana biar tetap kalem dan tidak terburu-buru? Ya jangan terburu-buru, betul nggak? Nah gimana caranya biar tidak terburu-buru? Tentu saja saya pernah mengalami permasalahan ini. Karena gini, orang seperti saya itu dulunya, walaupun sampai dengan sekarang sih kadang-kadang ya, kalau ngomong itu kalau dibikin lebih lambat, itu nanti takutnya lupa. Kan ada barangkali teman-teman ada yang punya seperti itu ya, istilahnya permasalahannya kalau bicara tuh harus cepat karena di pikiran tuh udah banyak nih yang mau disampaikan nih. Nah ini udah kalau udah mulai nggak sinkron nanti biasanya antara belibet atau artikulasinya nggak jelas. Nah agar kita bisa tidak terburu-buru, nah dari pengalaman saya pribadi, saya coba untuk berikan jeda. Jadi ibarat kalau kita nonton film itu kita kasih pause dulu. Agar apa? Agar kita tidak terpancing untuk langsung gitu ya, kayak kayak machine gun itu pengen langsung ngomong terus. Kita butuh ada cooling down-nya. Nah, cooling down itu dengan kita ngasih jeda. Jadi pada saat kita mau menjelaskan ada satu poin misalnya ya, misalnya argumen Anda nomor satu apa gitu. Nah, pada saat itu jangan langsung ngomong ke poin selanjutnya. Ambil, tarik nafas dulu jedanya, baru kemudian ngomong lagi. Kalau mau lebih detail lagi, teman-teman bisa bikin skrip terlebih dahulu apa yang mau Anda sampaikan, kemudian Anda berikan tanda bacanya. Paling gampang tanda baca kalau ini saya ambil dari ilmu dari VO ya. Teman-teman ketika udah punya skrip, nanti biasa ditandain dengan garis miring satu. Itu garis miring satu itu maksudnya adalah itu koma. Anda harus berhenti sejenak. Tapi kemudian ada garis miring 2. Nah, itu artinya titik. Teman-teman harus berhenti dan nanti bisa kasih jeda selama 3 detik ya, kemudian baru Anda ngomong lagi. Nah, dengan latihan seperti itu akan membuat teman-teman jauh bisa mengontrol diri, karena ini saya lebih ngomong tuh pengen cepat nih, tapi saya coba kontrol diri saya, sehingga nanti saya bisa menyampaikannya dengan lebih terstruktur, orang lain yang mendengarkannya jadi lebih nyaman, dan tentu saja apa yang kita sampaikan bisa terdengar dengan baik. Nah, seperti itu, Teh Megi, jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Panji. Semoga jawabannya puas ya buat Teh Adinda. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Windy di Bandung Barat. Izin bertanya, bagaimana cara efektif untuk berlatih debat untuk pemula pada perlombaan online atau offline? Melihat lomba debat sekarang ini hanya membuat video saja, tidak bertemu langsung dengan lawan debatnya. Mungkin giliran Teh Hilma ya yang menjawab. Oh, oke. Menarik ya pertanyaannya. Memang betul. Zaman sekarang itu dituntut jadi serba online, debat juga online. Tapi kebayang ya debat hanya dengan diri sendiri, hanya dengan diri sendiri, ibaratnya dengan buat video, tapi itu tantangannya. Kita harus mengikuti zaman apapun itu, harus bisa. Tipsnya adalah ketika kita mempersiapkan diri untuk debat, saya pun dulu seperti itu. Nggak apa-apa, latihan dengan kaca. Latihan dengan kaca, dan juga kalau sekarang lebih gampang, videoin aja diri sendiri. Jadi di videoin dulu, latihan dulu, biar kita bisa cek gitu ya. Oh iya tadi kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, gitu. Jadi walaupun nanti debatnya memang online gitu ya. Saya juga pernah melihat debatnya Zoom gitu. Dia Zoom kayak Zoom kita seperti ini. Nanti apa namanya ada tim lawan dan itu tetap ada gitu, adjudicator dan lain-lainnya ada. Hanya caranya aja yang berbeda. Materinya, metodenya, attitude-nya semuanya tetap sama. Rules-nya tetap sama, cuman medianya aja gitu kan. Tapi dari segi persiapan itu sekarang lebih maksimal karena kita bisa videoin aja, videoin dulu kita bisa review sendiri gitu ya. Seperti apa sih tadi saya latihannya gitu. Ataupun kalau sekarang kita punya partner ya, udah ada di Better, punya partner, ya sudah
kita latihan aja dengan partner kita. Latihannya jangan satu sisi afirmatif aja ya, tapi kita harus latihan dari dua sisi, dari sisi yang pro dan dari sisi kontra. Karena pada saat debat kita tidak pernah tahu kita menjadi bagian yang pro atau kontra gitu. Karena biasanya kita dikasih waktu 15 menit untuk mempersiapkan materinya gitu ya sebelum mulai debat, itu baru disampaikan Anda pro, Anda kontra, seperti itu. Jadi preparation-nya mau itu online ataupun offline tetap harus dilaksanakan. Seperti itu Teh Megi. Oke, terima kasih Teh Hilma. Semoga jawabannya puas ya buat Teh Windy di Bandung Barat. Kemudian ini ada Teh Endang Acadiati ke Mbak nih, Mbak Hilma berarti. Mbak, boleh share debat script-nya di grup WA Mbak, very useful. Mungkin nanti apakah akan dijapri nanti di next-nya mungkin ya. Oke, siap. Nanti diserahkan kepada tim dari Persona Public Speaking. Oke. Untuk share. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Sumantri. Ada 2 pertanyaan ya, mungkin nanti satu ewang buat para narasumbernya. Yang pertama, jika satu tim tidak bisa kompak saat diskusi untuk persiapan sebelum debat, misalnya beda pendapat, bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin Mas Panji bisa menjawab. Oke, menarik nih. Karena saya pernah dapat satu tim kompak banget, masing-masing sudah tahu apa kekuatan kelemahannya. Tapi di sisi lain saya pernah dapat waktu itu kan ada digabung gitu ya kompetisinya, dicampur sehingga dapatnya random. Jadi nggak kebangun chemistry-nya, akhirnya jadi nggak kompak, alhasil nggak menang gitu ketika ada satu kompetisi melawan teman-teman yang lain. Jadi jawaban dari saya ketika ada satu tim tidak bisa kompak saat diskusi ya untuk persiapan sebelum debat, misalnya beda pendapat, gimana cara menanggulanginya? Justru bagus. Kenapa? Karena ketika kita persiapan pasti nanti akan ada berbeda pendapat. Justru itu jadikan bahan. Oh kira-kira bisa jadi ini yang akan ditanyakan oleh lawan Anda, lawan debat Anda. Jadi tinggal catat aja tuh apa yang kira-kira nanti bisa jadi muncul. Dan sekali lagi ya perlu yang namanya kerjasama. Saya yakin setiap orang pasti punya ego dalam dirinya. Oh pengen nunjukin saya yang paling jago. Tapi dalam debat teman-teman Anda perlu bisa kerja secara tim. Ibarat kalau kita berperang gitu ya. Ada satu yang bertugas untuk istilahnya provokator gitu ya. Ngajakin manas-manasin orang lain. Satunya misalnya langsung nyerang. Satunya misalnya cooling down. Biar nanti orang juga tetap tenang. Biar tetap nggak terbawa emosi. Nah kalau dari kasus saya ketika saya dulu berdebat itu di tingkat yang kabupaten itu di sekolah, itu saya tipe yang mendobrak di awal. Jadi pokoknya orang ketika mau tampil itu pokoknya saya hantam aja argumennya. Jadi mereka tuh udah mulai wanti-wanti kan perhatiannya kepada saya. Nah, enaknya apa? Ketika nanti giliran teman saya yang kedua, dia bisa lebih enak karena istilahnya yang keras-kerasnya udah dihantam sama saya duluan. Nah, nanti pembicara ketiga dia tinggal menguatkan aja. Dia tinggal summarize gitu ya, apa yang sudah disampaikan, apa yang jadi poin pentingnya, kenapa istilahnya argumen kami itu lebih bisa jadi lebih kuat gitu dibanding yang lainnya. Jadi perlu untuk menyatukan si visi misinya. Kalau misalnya ada satu lomba, Anda misalnya daftar sendiri gitu ya, daftar per tim, ingat aja kalau kita menang ini kita nanti dapat apa gitu aja. Kan ada beberapa orang kan termotivasi karena kalau menang nanti dapat piala, dapat sertifikat. Tapi ada beberapa orang, saya kalau menang saya pengen dapat uangnya aja deh, lumayan kalau anak sekolah dapat 300.000 jadi tiap orang kan lumayan. Nah, itu bisa jadi salah satu kita perlu tahu apa motivasi terbesarnya. Nanti baru tuh kita diskusi seperti apa bagusnya untuk menentukan strategi untuk debatnya biar nanti lebih mantap. Itu kalau dari saya, Megi. Thank you. Oke, jawaban yang bagus banget ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam satu kelompok itu jadi dianggap latihan gitu ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, mungkin nanti dijawab oleh Teh Hilma ya. Misal sebagai tim kita lebih menguasai untuk menjadi tim kontra, tapi kurang menguasai untuk menjadi tim pro. Bagaimana cara menanggulanginya jika tiba-tiba menjadi tim untuk yang kita kurang kuasai? Oke, aduh pertanyaannya gimana ya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam preparation Anda, dalam persiapan, Anda harus menyiapkan from both side.
Jadi affirmative disiapkan materinya, opposite juga disiapkan. Tidak boleh hanya berat sebelah gitu. Karena saya sukanya di affirmative, udah saya nyiapinnya affirmative aja, nggak bisa. Karena itu sudah rules-nya dalam debat. Ada positif, ada negatif, seperti itu. Jadi ketika kita merasa lebih suka gitu ya, merasa lebih suka affirmative, ataupun merasa lebih suka negatif, nggak apa-apa, kan ada sukanya walaupun sukanya sedikit itu digali aja. Misalkan temanya tadi tentang ujian sekolah. Walaupun dalam hati saya sebenarnya setuju nih kalau ujian sekolah nggak ada, tapi saya timnya kok yang harus nggak setuju gitu ya. Tinggal kita catat poin-poinnya aja. Ketika saya setuju, oh ini bagusnya ini, bagusnya ini. Kalau tidak setuju, bagusnya apa? Jadi Anda kuatkan saja di poin yang Anda sukai, Anda yang tulis. Misalkan Anda hanya punya 3 poin nih, 3 fakta nih, nggak apa-apa. Lanjut aja dengan 3 fakta itu, gitu. Jadi nanti kan dibantu nih sama temannya yang lain, gitu kan. Dibantu sama temannya yang lain, saling menguatkan. Jadi intinya tidak bisa kita memilih untuk suka yang mana, afirmatif atau negatif. Kita harus suka dua-duanya. Kalau nggak suka, ya harus suka. Jadi pasti dalam suka nggak suka tuh ada berapa persen lah. Misalkan sukanya 30%, ya udah 30%-nya itu yang digali. Dan 30% itu jadikan 100%. Biar kita tetap menang dan argumen kita menjadi yang terbaik di mata adjudicator. Gitu. Oke, berarti harus yakin dulu ya, karena kan kita itu yakin itu adalah modal untuk menang. Kalau udah nggak yakin duluan, kita nggak akan bisa menampilkannya dengan baik, berdebat dengan baik. Ada 4 pertanyaan lagi, tapi waktu kita cuma 5 menit lagi ya untuk sesi Q&A. Mungkin dari 4 ini kita cek dulu keburunya sampai nomor berapa. Apakah mungkin, ini pertanyaan dari Teh Rida Rosida. Apakah mungkin dalam debat ada poin yang kita sepakati, tapi di sisi lain ada yang tidak kita setuju? Nah, apakah hal tersebut bisa mengurangi poin kita, ataukah harus 100% tidak sepakat dengan oponen? Yang ngejawab siapa, Teh Migi? Kang Panji, boleh kan gantian ya? Boleh ya. Nah, ini sepengalaman saya pribadi nih, dari pengalaman saya mengikuti kompetisi debat. Ketika kita dapat satu motion atau tema ya, kemudian kita dapat yang kita sepakati, tapi kemudian di sisi lain ada yang tidak kita setujui. Nah, artinya disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Anda tim afirmatif atau government istilahnya, atau Anda tim opposite, ya, Anda tim lawan. Kalau misalnya Anda tadi ya, Anda mendukung bahwa UN itu perlu dihapuskan sebagai syarat kelulusan, biasanya gitu kan. Anda misalnya setuju bahwa itu harus dihapuskan, tapi di sisi lain Anda bisa jadi merasa, tapi kayaknya perlu nih UN sebagai standar gitu untuk di tiap daerah. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau ada lawan debat Anda bilang seperti itu, jangan sekali-kali Anda bilang, oh, I agree with you. Itu udah blunder, teman-teman. Karena yang namanya debat itu bukan diskusi. Kalau diskusi itu kan kita mencapai satu kesimpulan bersama, betul ya? Tapi kalau debat ya udah masing-masing aja, sampai kemudian juri yang menentukan mana yang lebih kuat nih argumennya, tim afirmatif ataupun tim oposit, ya. Atau misalnya Anda ada rekan lawan Anda misalnya bilang apa gitu ya, dan ternyata Anda setuju. Oke. Misalnya terus Anda bilang Anda setuju kah, atau Anda bilang apa gitu ya, menyatakan istilahnya Anda setuju dengan hal tersebut, tolong jangan sekali bilang ya, karena yang namanya debat itu Anda saling mempertahankan argumen, dan disitulah Anda akan diuji apakah benar-benar argumen Anda tuh kuat atau enggak ya. Gitu kalau dari saya. Thank you. Oke, thank you. Yang kedua lanjut ya. Barangkali ada buku atau tokoh inspiratif, tokoh nasional atau internasional yang sekiranya bisa dicontoh untuk English debate ini. Rita Hilma, adakah? Oke, aduh pertanyaannya buku atau tokoh. Baik, dalam siapakah tokoh yang misalkan panutan saya gitu ya, panutan saya dalam debat. Panutan saya dalam debat adalah diri saya sendiri. Kalau kita percaya diri kita,
just go ahead as yourself gitu. Tapi tetap belajar dong. Saya juga lihat-lihat lagi di YouTube itu sekarang banyak sekali video-video yang memperlihatkan debat, baik itu video yang Zoom, yang mereka rekaman Zoom, atau juga video yang langsung ya, yang langsung pada pertemuan gitu di forum. Itu bisa kita belajar dari sana, tapi debat itu adalah hal yang natural gitu ya. Bagi saya pribadi, debat itu natural. Naturalnya kenapa? Karena ketika kita sedang debat, kita percaya pada diri kita gitu, bahwa pendapat kita, fakta kita, argumen kita ini yang paling bagus, yang paling baik, yang bisa meyakinkan adjudicator gitu. Jadi kalau ditanya siapa tokoh yang paling saya sukai gitu dalam dunia debat, diri saya sendiri. That's why I am a best debater, karena confidence is the key. Bener nggak Kang Panji? Yes, mantap. Mantap banget jawabannya. Oke, nggak apa-apa ya kita memfavoritkan diri sendiri itu bagus gitu. Nah, aduh, ini I'm very happy karena banyak banget yang nanya, tapi udah 21-20, udah pas banget sampai end waktunya sesi tanya jawab. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti ini ada 3 pertanyaan lagi yang belum kejawab, mungkin nanti ada dijawabin di grup ya sama pematerinya ya. Lanjut Oke, aja dari Teh Megi. teman-teman nggak bisa tidur nanti kalau belum kejawab. Oke ya, Teh Hilma, Kang Panji. Karena setelah ini saya mau ada pengumuman untuk pengumuman pemenang dulu atau pengumuman yang mana dulu ya? Asiknya nih. Teh Megi, biar nggak penasaran, itu jawabin aja. Biar nggak nanti teman-teman ini ya, nah sampai sahur, apa ya jawabannya gitu ya. Oh nggak apa-apa, boleh. Nah, boleh, langsung aja. waktunya. Mumpung kita masih ada waktu juga, silakan. Tapi tutup ya, nggak ada yang nanya lagi karena ini 3 terakhir. Ya. Body language yang seperti apa yang sebaiknya dipertahankan saat debat? Mas Panji ini mah. Oke. Body language yang seperti apa yang sebaiknya dipertahankan saat debat? Tadi sudah saya sebutkan, jadi bahasa tubuh yang kuat. Bahasa tubuh yang kuat itu Anda berdiri dengan tegak, tidak menunduk, ya, tidak terlalu menunduk seperti ini. Tidak baca skrip all the time. Dan tentu saja yang penting, yang ini perlu Anda camkan, kontak mata. Ya, jaga kontak mata itu dulu. Jaga kontak mata tidak hanya kepada dewan juri, tapi juga pada kompetitor Anda, kepada lawan debat Anda, dan juga audiens yang hadir di ruangan tersebut. Dan jangan lupa gerakan tangan ketika Anda menjelaskan itu juga memegang peranan penting. Jadi jangan cuma diem ya tangannya ya, karena di situ akan menguatkan apa yang Anda sampaikan. Karena sekali lagi ketika Anda hanya berfokus pada kata-kata saja gitu ya, tapi tanpa ada bahasa tubuh yang relevan, maka itu akan kurang. Tapi kalau Anda punya argumen yang kuat, ditambah bahasa tubuh yang juga terbuka, disertai juga Anda bisa menyampaikan dengan penuh percaya diri, maka disitulah teman-teman bisa mendapatkan penilaian lebih dari adjudicator atau penjuri. Thank you. Oke, thank you. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana agar tidak mudah tersulut emosi atau ngegas saat debat? Intinya debat yang elegan. Gimana caranya? Teh Hilma? Oke. Ya, ngegas ya. Zaman sekarang apa-apa juga ngegas gitu ya. Pada dasarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa debat itu adalah seni, mengolah emosi, seni bagaimana attitude kita dituntut untuk bisa menampilkan yang terbaik, harus elegan gitu. Kita ngegas boleh-boleh aja. Ada saatnya pada saat debat itu ngegas. Saya juga mungkin tipenya sama kayak Kang Panji. Saya paling seneng kalau first affirmative karena saya bisa di awal, hajar dulu dari awal sehingga pada saat kita menghajar di awal, tim lawan akan nge-pair duluan nih. Udah ngelihat, wah bagus nih speaker pertamanya, sehingga mereka goyah secara kepercayaan diri mereka goyah dengan melihat sosok kita yang maju duluan gitu. Itu juga mempengaruhi, jadi mereka tuh ada takutnya gitu terhadap kita. Itu mempengaruhi ya. Kalau biar kita tetap elegan, yaitu mengolah emosinya, menyampaikan pendapatnya dengan bagus, faktanya yang bagus, itu akan menjadi elegan. Dan tadi kunci-kunci dari Kang Panji itu benar banget.
dengan kita gestur kita yang luwes, tapi juga confidence, itu udah elegan banget. Dan jangan baca skrip, you are not reading gitu. Itu juga akan menjadi elegan banget. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali membaca gitu karena membaca ya kalau mau membaca nyontek dikit boleh. Kalau kan poin-poinnya apa? Aduh lupa nih poinnya sedikit. Nah, itu boleh. Oh iya, sebagai informasi juga biasanya di British Parliamentary ini kita diberi waktu 7 menit untuk berbicara. Dan yakinlah teman-teman, pada saat debat 7 menit itu adalah waktu yang sangat sedikit. Kurang itu kita dikasih waktu 7 menit. Tapi bagaimana dalam 7 menit itu kita menampilkan yang terbaik, yaitu seninya itu. Tantangannya adalah itu. Oke, terima kasih Teh Hilma. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Aulia. Bagaimana mengakui gagasan lawan tanpa menjatuhkan poin kita sendiri dalam debat, dan bagaimana cara tetap berpegang teguh dengan gagasan kita dalam debat? Mungkin mirip ya pertanyaan sebelumnya, tapi dari Mas Anji mungkin bisa dijawab. Yang mana, Teh Megi? Yang dari Aulia, bagaimana mengakui gagasan lawan tanpa menjatuhkan poin kita sendiri dalam debat? Oh, oke. Bagaimana cara berpegang teguh dengan gagasan kita? Bagaimana mengakui gagasan lawan tanpa menjatuhkan poin kita sendiri. Nah, kalau tadi kan yang dilarang itu adalah I agree with you, itu kan tidak disarankan ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu apa yang mau disampaikan, I got your point. Here's my argument. Langsung aja. Jadi kita sampaikan aja bahwa, oke, aku udah tahu argumen kamu ya, dan ini kalau argumen versi saya. Nah, itu Anda sampaikan ada datanya, ada evidence-nya, ada datanya. Wah, itu udah benar-benar bisa dipakai. Dan bahkan ya, kalau nanti ada lawan Anda keselipet dia bilang mungkin misalnya, kita bisa langsung serang di situ. Kenapa Anda bilang mungkin? Apakah Anda tidak yakin dengan apa yang Anda sampaikan? Wah, itu udah rame itu nanti. Nah, jadi sekali lagi untuk siapa tadi? Teh Aulia ya. Jadi pertama-tama untuk mengakui pastikan kita bilang aja I got your point, but here's my argument. Nah, kita langsung sampaikan gitu aja. Nah, bagaimana cara tetap berpegang teguh dengan gagasan kita dalam debat? Ya tadi, kalau versi yang apa ya, yang saya tahu itu kan ada kalau kita mau buat argumen yang kuat itu ada istilah atau teknik namanya AREL. Mungkin Teh Hilma juga paham ya. AREL itu kan pertama kita kasih assertion, kemudian reasoning sama evidence. Jadi assertion itu pernyataan dari argumen kita. Kemudian kita kasih alasannya kenapa. Entah dari data ataupun fakta, kemudian kita kasih bukti. Nah, biasanya kalau udah ada hal seperti itu lebih gampang. Sama kalau dalam public speaking itu ada teknik prep, yaitu ada point of view kita seperti apa, ada ada reasons-nya, ada alasannya kenapa ini jadi penting, kita kemudian elaborasi, kita kasih contoh, E-nya example. Baru kemudian P, baru kita sampaikan kembali poin yang sudah kita sampaikan. Kurang lebih sama lah. Tapi kalau Anda kenal yang namanya istilah AREL, itu nanti bisa dilakukan juga ya, agar argumennya juga berbobot. Kita cuman bacot doang, tapi ada isinya, ada datanya, ada faktanya. Itu kalau dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kang Panji. Jadi bukan cuma opini, bacot doang, tapi harus ada faktanya. Nah, mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Karena kalau kita terus buka akan lanjut sampai sahur kayaknya. Nah, nambah tuh kayaknya tuh. nambah nggak nih? Apakah mau dijawab juga? Oh itu thank you Mas Panji dan Teh Hilma. Ada nih satu lagi nyempil dari Teh Ratna. Gimana kalau kita tuh tiba-tiba di tengah-tengah lupa ngomong, aduh itu bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi Teh Hilma mungkin pengalaman nggak kayak gitu. Saya pernah punya pengalaman, nanti Teh Hilma bisa bisa tambahin. Jadi saya pernah lupa dengan kata eat makan. Saya lupa apa ya bahasa Inggrisnya makan. Akhirnya saya pakai bahasa yang lebih mudah. So, when you put something in your mouth, kan sama aja kan? Ya pakai istilah kayak gitu aja teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggris itu kalau lupa, ganti dengan itu tuh aktivitasnya apa. Kalau itu kan makan. Tapi makan itu aktivitasnya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kan sama aja kita makan kan? Put something in your mouth. Nah, orang jadi ngerti, kalau habis itu baru lanjut lagi. Nah, makanya tapi perlu kita banyak
kosakata kita harus banyak istilahnya vocab, dan itu bisa dimulai dari teman-teman dari hal yang Anda sukai. Kalau Anda suka musik, Anda coba dengerin liriknya ya. Kalau Anda suka nonton film, coba nonton film tanpa ada subtitlenya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda nanti coba dengan bahasa Inggris subtitlenya. Biasanya kalau kita subtitlenya entah nonton drakor, entah nonton series di Netflix kan pakai bahasa Indonesia. Coba deh nanti nggak usah pakai subtitle, biar Anda bisa nebak-nebak kira-kira seperti apa, kemudian baru bisa pakai subjudulnya bahasa Inggris, baru kemudian yang ketiga Anda tonton dalam bahasa Indonesia. Dari situ penambahannya itu kan kerasa banget. Nah, karena saya sukanya main games, ketika saya main game saya artiin tuh. Saya artiin ini dialognya apa sih sebenarnya maksudnya. Dengan cara itu tidak hanya saya lebih menikmati cerita yang ada di dalam game, tapi juga bisa menambah kosakata saya. Itu kalau versi saya, Teh Megi dan juga teman-teman yang lainnya. Silakan Teh Hilma untuk menambahkan. Oh, tuh menarik sekali. Ini adalah hal yang sangat familiar di antara teman-teman di Better. Lupa bahasa Inggrisnya apa? Kalau saya ketika saya lupa bahasa Inggrisnya apa, saya take a break, jeda dulu, pause dulu, terus saya ngomong gini, what I must supposed to say. Oke, lanjut gitu. Jadi kata itu saya skip aja. Bener sih kata Kang Panji juga. Kalau Kang Panji kan ambil kata-kata yang lain gitu ya. Misalkan it, apa kata lainnya. Kalau saya lewat aja, nggak usah bilang yang itu gitu. Jadi saya what I must supposed to say, lewat kata itu lanjut dengan yang lain. Lewat gitu, skip aja. Karena kalau kita terlalu banyak mengambil waktu untuk diam ataupun juga mikir, itu kan waktu kita 7 menit tuh, sayang aja gitu. Jadi mendingan saya skip poin yang saya lupa, lanjut lagi kepada poin yang lain, seperti itu sih. Oh iya, satu lagi kalau saya sekarang belajar bahasa Inggris tuh dari lagu, bener, dari lagu. Saya inget banget dulu zaman saya Westlife, aduh tua banget ya kelihatan. Saya tuh di rumah nggak punya DVD gitu ya, jadi saya minjem tape, dulu masih tape gitu, saya pinjam sama cover-nya, isi cover-nya saya artiin semua. Jadi saya ngerti bahasa Inggris dari situ, dari lagu-lagunya Westlife. Oh ini artinya ini. Nah itu, sangat membantu. Kalau zaman sekarang gampang banget, Netflix apa segala macam banyak di situ. Banyak cara untuk belajar. Mungkin seperti itu. Wah kita sejaman Teh Rida. Ketahuan banget ya Teh. Oke. Intinya kita harus punya bank vocab ya, buat nanti kalau kita ngeblank atau kita lupa tuh kita punya backup sinonimnya kah gitu, atau kata-kata penggantinya, seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk para pemateri buat jawaban-jawaban yang oke banget. Mudah-mudahan dari para penanya kita puas dengan semua jawabannya, udah bisa tidur dengan tenang, dengan mimpi yang indah, mimpi debat mungkin ya, dan memenangkan debat itu. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Ke acara pengumuman pemenang dulu ya, pemenang dari kompetisi story IG. Apakah akan di slideshow untuk pemenangnya? Apakah saya sebutkan saja nih ke panitia? Disebutkan saja. Sebutkan saja. Oke. Yang pertama pemenangnya adalah @auliamu_. Dan yang kedua adalah Dewi I.26. Yang merasa punya akun IG tersebut nanti boleh menghubungi panitia ya, atau nanti ngechat aja di grupnya. Kemudian ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Ini adalah kelas-kelas di Persona Public Speaking untuk bulan depan. Tolong untuk ditampilkan kelas-kelasnya. Buat teman-teman yang sekarang gabung, boleh dilihat mana nih ya yang cocok buat saya belajar public speaking, yang cocok juga buat diimplementasikan dan menjadi modal. Bisa buat MC. Jadi ada essential skills for master of ceremony. Di sini
akan menguasai kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang MC agar mampu memandu acara dengan baik dan lancar. Di dalam kelas ini nanti kita akan mempelajari kemampuan mengolah kata, mengoptimalkan suara, dan juga kemampuan untuk menampilkan diri. Selanjutnya, ada kelas Speak with Confidence yang masih kurang pede, grogi-grogi. Di sini ada kelas online untuk membantu Anda mengatasi rasa takut dan grogi berbicara di depan umum, serta mampu tampil dengan penuh percaya diri. Nanti di kelas online ini kita akan belajar mindset tepat ketika tampil, tips praktis mengatasi grogi, dan tips membangun rasa percaya diri. Ini pengajarnya yang tadi jadi pemateri ya. Kemudian ada kelas How to be an Extraordinary Master of Ceremony untuk menguasai skill set yang wajib dimiliki oleh MC agar bisa memandu acara dengan menarik dan berkesan. Di kelas ini kita akan mempelajari bagaimana membuka acara dengan menarik, melakukan bridging dengan efektif, dan menutup acara dengan berkesan. Pengajarnya merupakan MC yang sudah sangat berpengalaman, jadi jangan takut, jangan ragu lagi buat ikutan kelas ini. Kemudian next ada kelas apa lagi ya? Ada Speak with Impact di kelas online untuk membantu Anda menjadi seorang pembicara yang tampil menarik dan sistematis agar bisa memberikan dampak terbaik kepada audiens yang bingung-bingung untuk tampil, kurang terstruktur, bisa ikut kelas ini. Nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat presentasi roadmap, menyusun konten materi presentasi yang terstruktur dan sistematis, tips membuka dan menutup sesi presentasi dengan menarik dan mengesankan. Next, ada kelas The Key Role of a Master of Ceremony. Di kelas online nanti ada 2 trainernya ya, untuk membantu Anda memahami dan menguasai peran-peran utama seorang MC agar bisa memberikan solusi kepada klien. Di kelas ini kita akan mempelajari mengenal peran-peran MC dalam acara, menyusun alternatif solusi untuk klien, dan melakukan studi kasus permasalahan MC. Apakah ada lagi? Oke, udah. Jadi buat teman-teman yang tertarik mengikuti kelas-kelas tersebut bisa menghubungi panitia Persona Public Speaking. Berapa biayanya, tanggalnya tadi mungkin ada yang lupa, bisa langsung nanti dapat detailnya ya dari tim Persona Public Speaking. Oke, kita udah lebih dari jam yang ditentukan ya, lebih 6 menit nggak apa-apa, tapi kita ini seru banget, jujur, aku pun, jujur li. Sebelum menutup acara ini, kita mau foto bareng dulu ya. Coba diaktifkan videonya, kameranya buat teman-teman. Kita akan foto bareng dulu, foto kelas dulu ya. Ada berapa room ya nanti? Satu room aja Teh Megi, tapi ada 2 slide. Oh, iya. Yang foto panitia ya, yang hitung saya boleh? Boleh, silakan. Oke. 1, 2, 3. Ya? Kayak bebas Teh Megi. Ya bebas ya. Teman-teman, mukanya ada yang kurang naik, kurang kelihatan, boleh agak ke atas sedikit kepalanya, oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, terima kasih Kang Fauzi. Sebelum menutup acara ini, ada quotes dari saya bahwa bukan dari saya, tapi ada kata-kata yang ingin saya ambil dari pelajaran hari ini, bahwa kita tuh harus belajar terus untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, karena
investasi yang terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak pula yang akan Anda dapatkan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.